Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Dariri di channel Dosen Deso. Pada video kali ini kita akan melanjutin video yang kemarin, yang sebelumnya, ya, mengenai TWK HOTS. Nah, yang ini kita part 2-nya. Kemarin memang nggak dibuat panjang-panjang ya, biasanya kalau 40 menit, 40 menit, 30 menit itu teman-teman nontonnya juga nggak full ya, mending dikit-dikit tapi banyak gitu kan ya. Oke, jadi teman-teman yang belum mengerjakan silahkan klik link yang ada di deskripsi, atau yang sudah mengerjakan ya bisa langsung nonton. Kalau yang belum ya bisa ke Bimbel DND ya, nanti bikin akun. Yang belum punya akun ini gratis, nanti ada latihan TWK 1 Ramadan, nanti ada 10 soal, waktunya 9 menit. Jadi sebelum nonton ini sebelum nonton ini ya dikerjakan dulu biar tahu kemampuannya seperti apa. Itu ya. Yang sudah part 1 juga ada link di bawah kalau yang sudah nonton. Yang belum nonton part 1 pembahasan. Jadi pembahasannya saya bagi dua, ada part 1, ada part 2. Oke, lanjut nih soal berikutnya. Soal yang akan kita bahas. Paham radikalisme dinilai merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadi peningkatan paham radikalisme dalam 10 tahun terakhir. Beberapa contoh gerakan radikalisme seperti tidak memiliki sikap toleransi terhadap agama lain. Ya, gerakan radikal mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Seperti misal kasus teror bom yang terjadi di Makassar adalah bentuk aksi ancaman dari paham radikalisme yang baru-baru ini terjadi. Tentunya aksi tersebut bukanlah merupakan perintah dari salah satu agama yang ada di Indonesia dan memberikan imbas kekhawatiran terhadap setiap warga negara. Selain memberikan rasa khawatir, juga memberikan keresahan, ketakutan, dan guncangan psikis di masyarakat di seluruh pelosok negeri. Salah satu peristiwa di atas adalah contoh paham radikalisme yang ada di Indonesia. Bentuk ancaman di atas termasuk bentuk pelanggaran Pancasila pada sila yang berlambang. Nah, kita sudah harus menentukan silanya, juga harus ingat lambang Pancasila juga ini ya. A. Kepala banteng dan pohon beringin. Ya, ini kita nggak usah ngomongin belakangnya, kita lihat silanya, sila apa aja gitu ya. Rantai emas dan padi kapas, bintang emas dan kepala banteng, pohon beringin dan bintang emas, rantai emas dan pohon beringin. Ini sebenarnya dari kunci kemarin kita salah nulisnya ya, jadi ini diskon ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu ya, sila Pancasila, simbolnya apa aja. Sila pertama itu bintang emas, sila kedua itu rantai emas, ketiga pohon beringin, 4 kepala banteng, dan 5 padi dan kapas. Nah, ini cuman dari pembahasan ya yang kemarin kita bikin, ini keliru ya. Jadi di dalam soal ini nggak usah diperhatikan ya yang ini ya. Di dalam soal ya ini narasinya atau konteksnya mengenai masalah agama dan juga efek dari perbuatan itu ya, itu tentang membahas tentang kemanusiaan ya, menguncang psikis, keresahan dan sebagainya. Nah, makanya ini sebenarnya adalah sila ke-1 dan sila ke-2. Jadi bintang emas dan juga rantai emas. Cuman di opsi nggak ada, ini diskon ya. Yang penting teman-teman tahu aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau soal-soal kayak gini teman-teman ya bisa kayak pengeboman itu bisa masuk sila 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Korupsi bisa masuk 1, 2, 3, 4, 5 tergantung konteks soalnya seperti apa. Nah, kita perhatikan kalimat, narasi itu merujuk pada sila keberapa baru kita bisa menentukan dia masuk sila keberapa. Begitu ya. Lanjut. Nah, ini nilai moral. Nah, kemarin cukup banyak keluar juga nilai moral. Nilai moral, nilai sosial itu muncul tahun kemarin. Hal yang disarankan Mat agar dilakukan istrinya adalah datang kepada orang tuanya, mengabarkan kepada mereka soal kehamilannya, meminta doa restu mereka. Siapa tahu hal tersebut akan membuat keluarganya yang selama ini masih bersikap keras soal perkawinan keduanya bisa lebih melunak. Tetap tak menerimanya sebagai menantu tak apa, yang penting bisa menerima cucunya kelak. Dengan sok bijak didasihati istrinya bahwa ketidakakurannya dengan kedua orang tuanya tidak ditularkan kepada anak mereka kelak. Dan jika itu bisa diperbaiki lebih awal, mengapa mesti ditunda-tunda? Mat mengatakan, Inayatun pasti akan sangat membutuhkan ibunya saat nanti melahirkan. Mengingat ia akan melahirkan untuk pertama kalinya. Nilai moral pada kutipan novel tersebut adalah A. Memberitahu kesalahan orang tua, B. Meminta doa restu ke orang tua, C. Mencoba berbuat baik kepada orang lain, D. Menyadari kesalahan yang telah diperbuat, E. Menghargai usaha yang dilakukan oleh orang lain.
Ini cukup jelas nih kalau soal ini ya. Jadi nilai moral yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah kita meminta doa restu kepada orang tua. Ya, Mat menyuruh istrinya untuk minta doa restu ke orang tua karena itu perlu dilakukan. Seburuk apapun hubungan kita dengan orang tua, tetaplah hormat dan minta doa restunya. Nah, gagasan itu pula yang ingin disampaikan tokoh Mat Dawo ya di dalam potongan novel tersebut kepada istrinya. Walaupun orang tua tokoh Inayatun ini istrinya Mat Dawo ya, tidak merestui pernikahan keduanya. Tokoh Mat tetap meminta istrinya hormat dan memohon restu kepada orang tuanya agar kehamilannya berlangsung lancar. Nah, oleh karena itu jawaban yang paling tepat ya di sini adalah B, meminta doa restu kepada orang tua. Begitu ya. Kita lanjut. Ini Pancasila nih. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Paradigma pembangunan nasional, C. Moral pembangunan, D. Cita-cita dan tujuan nasional, dan juga pengamalan Pancasila untuk jawaban E. Nah, ini teman-teman perlu wawasan ya, perlu ngebaca ya kalau soal-soal seperti ini. Nah, mengandung nilai luhur yang dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, ya, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya, ini pengertian fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. Ya, ini jawabannya adalah C nih. Lanjut. Pada masa pandemi, Rina dan teman-temannya sibuk menggagas gerakan dapur balita dan dapur lansia di desanya. Kegiatan dalam gerakan ini adalah Rina dan teman-temannya mengumpulkan bahan makanan atau uang untuk kemudian dibelanjakan bahan makanan dan memasaknya. Makanan tersebut kemudian dibagikan ke anak balita dan warga lansia agar pemenuhan gizinya tetap terjaga selama pandemi COVID-19. Sikap yang dilakukan Rina dan teman-temannya sesuai dengan pengalaman sila Pancasila, terutama sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Yuk, jawabannya apa ini? Jelas ya, ini adalah sila kedua. Biasanya kita kejebaknya ini gotong royongnya itu kan, padahal kan di sini tidak ditekankan pada gotong royongnya, tetapi bagaimana kita memenuhi gizi, terus kita peduli ke orang lain kan gitu. Nah, ini jadi inti sila kedua ini ya. Indonesia adalah negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat menuju kepada kekeluargaan bangsa di dunia. Menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya pergaulan bangsa di dunia. Ya, terus kita juga bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban. Ya. Jadi di sini adalah dua teman-teman. Ya, menggagas gerakan dapur balita ya, ini fokusnya di dapur balita dan dapur lansia ini. Kalau misalkan di sini disebutkan gotong royong, bahu-membahu, ya mungkin bisa sila kelima. Oke, lanjut. Untuk melihat apakah sebuah perundangan tersebut dapat dikatakan baik, maka perundang-undangan tersebut sekurang-kurangnya harus memiliki 3 landasan sebagai berikut. A. Landasan sosiologis, eksaminatif, dan yuridis. Sosiologis, filosofis, dan yuridis. Sosiologis, filosofis, auditif. Historis, filosofis, yuridis, sosialis, ideologis, dan yuridis. Oke, soal terakhir ya, ini ternyata sudah kedengaran azan ini ya, ini mau terawih ya, isya terawih. Mohon maaf, ini agak cepat-cepat ini bikinnya. Oke, ini jawabannya adalah B teman-teman. Ya, untuk melihat apakah sebuah perundang-undangan ya dapat dikatakan baik, maka sekurang-kurangnya harus memiliki 3 landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis itu apa? Itu menyatakan bahwa dalam setiap penyusunan perundang-undangan harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cita-cita moral dan cita-cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Kemudian untuk landasan sosiologis menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Yang ketiga, landasan yuridis menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga berwenang, mengikuti prosedur tertentu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka jawabannya adalah B, sosiologis, filosofis, dan yuridis. Begitu ya teman-teman. Ya, yang 5 soal kan sudah di part 1, linknya ada di deskripsi.
Ya, kalau ini part 2. Yang belum mengerjakan, linknya di deskripsi. Silakan daftar di dosendeso.com. Bisa latihan soal TWK di sana. Ya, nanti kalau mungkin saya nggak males ya saya kasih untuk latihan soal yang lain ya mungkin ya. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa daftar untuk ada acara ketupat TWK. Kita kupas, kita belajar TWK bareng-bareng. Oke, mohon maaf ini agak cepet-cepet dikit, nggak apa-apa ya. Ini pas bikinnya bulan puasa, ini pas Isya, ini mau siap-siap untuk terawih. Semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran, kemudahan, ya lancar terus sampai dapat NIP, sampai 100% PNS juga. Oke, saya Fajar Romanadiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.